يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah oleh Al-Allamah Shalih ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita pada pertemuan yang terakhir masih membahas as-su'al kam jamaah Tis'a asyar. Nah, Tasi' asyar. Dan kita ulangi sebentar sebelum kita sampai pada pertemuan terakhir. Qala sa'il, penanya bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, intasyarul yaum baina syabab. Telah tersebar di kalangan para pemuda annahu yalzam al-muwazana fil naqd, yaitu wajibnya kita melakukan muwazanah ketika mengkritik atau ketika membantah. Fayaqulun, di mana mereka mengatakan idzan taqatta fulanan minan nas fi bid'atih wa bayyanta akhta'ah yalzamuka an tadhkura mahasinahu. Di mana mereka mengatakan apabila kau ingin mengkritik seseorang, ya kau ingin mengkritik seseorang tentang kebid'ahannya, ya tentang penyimpangannya, dan kau menjelaskan kekeliruan-kekeliruannya, maka wajib bagimu untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya juga. Ya, ini yang disebut muwazanah. Kalau menyebutkan kekeliruan, maka katanya wajib menyebutkan kebaikan. Wa hadza min babil insaf wal muwazanah. Ini dalam rangka untuk objektivitas. Ya, supaya objektif, enggak cuman kesalahannya tok yang disebutkan, tapi juga jasa-jasanya dia. Fahal hadzal manhaju fin naqdi sahih? Apakah metode seperti ini dalam mengkritik atau membantah penyimpangan seseorang dibenarkan? Metode seperti ini. Wa hal yalzamuni dzikrul mahasin fi halatin naqd? Apakah memang wajib bagiku untuk menyebutkan kebaikan orang yang sedang aku kritik itu? Maka Syekh menjawab, hadhil mas'alah taqaddamal jawabu anha. Masalah ini sudah pernah dijawab pada pembahasan sebelumnya. Lakin idza kana al-muntaqadu min ahli sunnati wal jamaah wa akhta'uhu fil umuri allati la takhillu bil aqidah fa na'am hadza tudhkar mizatuhu wa hasanatuhu wa tughmar zillatuhu fi nusratihi lis sunnah. Kata beliau, kalau yang dikritik itu adalah seorang yang asalnya di atas sunnah, memang dia ini dikenal di atas sunnah,
Kemudian kekeliruan-kekeliruan yang sedang kita bantah, yang sedang kita kritik, itu bukan dalam perkara-perkara usul, bukan dalam perkara-perkara akidah. Maka iya, kata beliau, kalau yang modelnya seperti ini, sebutkan juga kebaikan-kebaikannya, sebutkan juga sebutkan juga kebaikan-kebaikannya, jasa-jasanya dia, keistimewaan-keistimewaan dia, dipuji orangnya, dalam rangka untuk menenggelamkan kesalahannya tersebut. Ya, dalam rangka supaya kesalahannya itu tertutupi dengan kebaikan-kebaikannya karena jasanya dia terhadap sunnah selama ini. Ya, ini sekali lagi kalau yang dibantah adalah orang yang selama ini memang kita kenal di atas apa? Di atas sunnah, di atas akidah salaf, dan kekeliruannya bukan kekeliruan dalam perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang disepakati. Amma idza kana al-muntaqadu min ahli dhalal. Adapun kalau yang dikritik itu memang dikenal sebagai orang yang menyimpang, ya, penyesat umat, wa min ahlil inhiraf, wa min ahlil mabadi'il haddama wal mashbuha, atau orang-orang yang memang dia ada kekeliruan, penyimpangan akidah dan manhaj, dan dia termasuk orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang enggak jelas, mencela-mencela manhajnya, abu-abu. Maka kalau orangnya seperti ini yang sedang kita kritik, fahadza la yajuzu lana an nadhkura hasanatihi in kana lahu hasanat. Maka orang yang modelnya seperti ini enggak boleh bagi kita untuk menyebutkan kebaikan-kebaikannya ketika kita kritik. Itu pun kalau memang mereka punya kebaikan. Ya, pernah kita singgung, terkadang kebaikannya ahli bid'ah itu kalau diteliti ternyata memang bukan kebaikan, tapi justru itu adalah penyimpangannya dia. Seperti ada seseorang ketika kita kritik, maka fans-fansnya ini marah, mengatakan, kau kenapa mengkritik fulan? Fulan ini adalah seorang mujahid. Masya Allah. Emang jihad di mana? Iya, dia yang selama ini meneriakkan kebenaran, melawan rezim yang zalim, melawan penguasa yang ada. Dia yang selama ini paling tegas mengkritik pemimpin. Jasanya luar biasa. Emang itu kebaikan, jamaah? Bukan. Justru itu penyimpangannya. Tapi sama sebagian orang dianggap sebagai sebuah kebaikan. Li'annana idza dzakarnaha fa inna hadza yugharriru bin nas. Karena kata beliau, kalau kita ketika mengkritik ahli bid'ah dan kita juga menyebutkan kebaikan-kebaikannya, ini bisa menipu manusia, membingungkan orang-orang. Fayuhsinuna adh-dhanna bihadza dhal. Maka mereka kemudian akan berhusnudzon kepada orang yang sesat tersebut. Enggak apa-apa. Dia meskipun menyimpang, ya gemar mengkritik pemimpin, akidahnya sufi, tapi kan dia ini hafal Al-Quran, dia ini rajin sholat malam, rajin puasa. Maka kesesatannya akan tenggelam gara-gara kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya itu. Au hadzal mubtadi', au hadzal khurafi, au hadzal hizbi, fayaqbaluna afkara hadzal dhal, au hadzal mubtadi', au dzakal mutahazzib. Maka kata beliau, orang-orang kalau Anda sebutkan kebaikannya orang sesat tersebut, manusia akan dengan mudahnya menerima pemikiran-pemikiran si ahli bid'ah tadi. Ya, akan menerima kesesatan-kesesatan si ahli bid'ah tadi. Gara-gara Anda menyebutkan kebaikannya. Wallahu jalla wa ala radda 'alal kafara wal mujrimin wal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala membantah, mengkritik orang-orang kafir, para pelaku-pelaku dosa, orang-orang munafik, namun walam yadhkur syai'an min hasanatihim. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Ya, padahal pernah kita bahas, tidak ada satupun makhluk Allah yang kosong dari kebaikan. Ya, tidak ada manusia yang kosong dari kebaikan. Pasti ada kebaikannya. Bahkan iblis, ada kebaikannya iblis.
Siapa yang terakhir pertemuan fil liqa'inal akhir, fil liqa'inal madhi, ajaba as-su'al wa wa'adtu lahu al-jaiza. Man? Ant. Naam. Afwan nasitu. Ma'dzirah. Baik, siapa yang bisa menyebutkan kebaikan-kebaikannya iblis? Siapa yang bisa? 6. Fadhal. 6. Takut kepada Allah. Mad dalil? Inni akhafullaha rabbal alamin. Baik, atsani. Takut kepada Allah, khalas. Mengakui kebesaran Allah. Mad dalil? Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ats-tsalits. Nah, man yukammil? Barakallahu fiik. Man yukammil? Min khairati iblis. Takut kepada Allah, mengagungkan Allah. Terus yang ketiga, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan sifat Allah. Iblis mengatakan fa bi'izzatika. Bersumpah di iblis, demi keagunganmu ya Allah. Yang keempat, iblis meminta hanya kepada Allah. Iblis mengatakan Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Iblis mintanya kepada Allah, nggak minta kepada wali-wali, nggak minta kepada kuburan. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima, apa lagi? Iblis memanggil Allah dengan Rabb. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis masih mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, iblis menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiyya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk tidak sujud? Apa yang mencegahmu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka tidak dibantah sama iblis. Iblis tidak mengingkari kalau Allah memang benar-benar punya kedua tangan. Tapi ini diantara kebaikan-kebaikan iblis. Akan tetapi, meskipun iblis memiliki kebaikan-kebaikan tersebut, tidak menjadikan ketika membantah iblis atau tidak menjadikan Allah nggak jadi melaknat iblis. Iblis tetap dikatakan laknat. Iblis tetap ya dimusuhi. Bukan gara-gara terus punya kebaikan, akhirnya iblis tidak dibantah sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilaknat sama Allah karena iblis punya kebaikan, tidak. Tetap namanya kekeliruan, kesalahan dibantah. Meskipun memiliki kebaikan-kebaikan. Kemudian tadi kata beliau, Allah menyebutkan orang-orang kafir, para pelaku dosa, orang-orang munafik, membantah mereka. Akan tetapi Allah tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa kadzalika a'immatus salaf yarudduna 'alal jahmiyati wal mu'tazilah wa 'ala ahli dhalal wa la yadhkuruna syai'an min hasanatihim. Demikian juga para ulama-ulama salaf, mereka membantah tokoh-tokoh Jahmiyah, membantah tokoh-tokoh Mu'tazilah dan ahli bid'ah yang lain, namun mereka tidak menyebutkan kebaikan-kebaikan tokoh-tokoh sesat tersebut. Di anna hasanatihim marjuhatun bid-dhalal awil kufri awil ilhadi awil nifaqi. Karena kebaikan-kebaikan mereka itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kesesatan mereka, kekufuran mereka, ya, penyimpangan mereka atau kemunafikan mereka. Tidak ada nilainya kebaikan-kebaikan itu jika dibandingkan dengan kesesatannya. Fala yunasibu annaka tarudda ala dhalin mubtadi'in munharifin wa tadhkuru hasanatihi.
maka nggak pantas, ya nggak cocok, nggak pas apabila Anda membantah orang-orang yang sesat itu, membantah ahlil bid'ah itu, membantah orang menyimpang itu, kemudian Anda sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini nggak klop, nggak pas. Wa taqul, kemudian Anda mengatakan huwa rajulun thayyib, indahu hasanat, wa indahu kadza, lakinnahu ghalib. Anda mengatakan fulan ini sebenarnya baik, dia ini punya banyak kebaikan, dia hafal Quran, dia rajin sholat malam, rajin puasa, cuman dia keliru mengatakan Al-Quran itu makhluk. Cuman dia keliru menolak, cuman dia keliru mengkritik pemimpin, cuman dia mencaci maki sahabat. Ya, tapi selain itu dia banyak kebaikan-kebaikan. Ini kata beliau nggak cocok. Naqulu laka, maka kita katakan, kata Syekh, fana'uka alaihi asyaddu min dhalalihi. Luar biasa kata beliau. Pujianmu kepada ahli bid'ah itu lebih dahsyat daripada kesesatan ahli bid'ah tersebut. Lebih besar dampaknya daripada kesesatan ahli bid'ah itu. Nanti akan disebutkan di bawah kisah tentang Al-Baqilani. Al-Baqilani salah satu tokoh Asy'ari. Pujianmu terhadap ahli bid'ah itu bisa jadi membuka pintu-pintu kesesatan bagi orang lain untuk mengikuti si ahli bid'ah tersebut. Terutama bagi seorang da'i. Ya, terutama bagi seorang da'i. Pujian seorang ustadz, pujian seorang da'i kepada tokoh ahli bid'ah, pujiannya ini lebih berbahaya daripada kebid'ahan tokoh tersebut. Paham tuh maksud saya? Tahu nggak maksud saya? Yang nggak paham siapa? Perlu diulang? Saya ulangi ya, fokus. Ketika ada seorang ustadz memuji ahli bid'ah, maka pujiannya ustadz terhadap ahli bid'ah ini itu lebih dahsyat, lebih besar dampaknya daripada kesesatan si ahli bid'ah itu. Daripada kesesatan si ahli bid'ah itu. Nih, kita bawakan contoh yang dibawakan sama beliau di bawah. Diriwayatkan oleh Imam Adz-Dzahabi, qala Abul Walid Al-Baji fi kitabi ikhtisar firaqil fuqaha. Secara ringkas, Abul Walid Al-Baji meriwayatkan tentang kisah Al-Qadhi Abi Bakar Al-Baqilani. Abu Bakar Al-Baqilani itu adalah tokoh Asy'ariyah. Ya, terkenal. Al-Imam Al-Baqilani, tokoh Asy'ari yang hidup di abad ke-3, abad ke-4 Hijriah. 300 sekian Hijriah. Disebutkan laqad akhbarani Abu Dzar Al-Harwi wa kana yamilu ila madhhabihi al-Asy'ari fasa'altuhu min aina laka hadha. Qala kuntu masyian ma'a Abil Hasan Ad-Daruqutni falaqina al-Qadhi Aba Bakrin Ibn At-Tayyib Al-Asy'ari. Taib, kata Abul Walid Al-Baji, dikabarkan kepadaku, telah mengabarkan kepadaku Abu Dzar Al-Harwi. Abu Dzar Al-Harwi adalah seorang yang condong ke mazhab Asy'ariyah. Maka aku pun bertanya kepada dia, dari mana engkau? Maka dia menjawab, aku habis berjalan bersama Abul Hasan Ad-Daruqutni. Ya, aku habis jalan bersama Ad-Daruqutni. Kata Al-Harwi, aku habis jalan-jalan sama Daruqutni. Falakina, maka kami pun bertemu dengan Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Aku bertemu dengan Al-Baqilani. Kami bertemu dengan Al-Baqilani. Faltazamuhu Daruqutni wa qabbala wajhahu wa ainaihi. Maka didekati sama Daruqutni. Siapa yang didekati di sini? Al-Baqilani, tokoh Asy'ari ini dideketin sama Daruqutni. Kemudian dicium wajahnya, dicium kedua matanya. Falamma iftaraqa, setelah kedua orang ini berpisah, Daruqutni sama Al-Baqilani ini berpisah, maka Al-Harwi mengatakan,
man hadzal ladzi sana'ta bihi ma lam a'taqid annaka tasna'uhu wa anta imamu waqtik. Siapa ini orang yang barusan kau perlakukan seperti tadi, dicium wajahnya, dicium keningnya. Ya, padahal aku meyakini bahwa tidak ada seorang yang lebih mulia daripada engkau. Engkau adalah seorang imam di zaman ini. Yakni Ad-Daruqutni adalah seorang ulama. Siapa tadi kok kau perlakukan seperti itu? Heran ini Al-Harwi ini. Maka kemudian faqala hadza imamul muslimin. Ini masalahnya. Daruqutni memuji-muji Al-Baqilani. Padahal Al-Baqilani adalah seorang yang punya akidah yang menyimpang. Akidah Asy'ariyah. Dipuji sama dia. Hadza imamul muslimin. Wadzabu 'aniddin. Dia adalah seorang imamnya kaum muslimin. Pembela agama. Al-Qadhi Abu Bakrin Ibnu Thayyib. Dia adalah Abu Bakar Ibn Thayyib Al-Baqilani. Kata Ad-Daruqutni. Maka kata Al-Harwi, famin dzalikal waqti taqarrartu ilaihi faqtadaitu bimadhhabihi. Maka sejak saat itu aku terus mencari tahu tentang Al-Baqilani sampai akhirnya aku mengikuti madhabnya. Jadi Al-Harwi menjadi seorang Asy'ariyah gara-gara perbuatannya siapa? Ad-Daruqutni. Apa yang dilakukan sama Ad-Daruqutni? Memuji ahlil bid'ah. Nah, kita nggak tahu. Terkadang ada orang yang memuji-muji ahlil bid'ah tanpa dia sadari ternyata banyak kaum muslimin yang mengikuti kesesatannya ahlil bid'ah gara-gara pujiannya dia. Ya, maka hati-hati. Jangan terus kemudian ada ahlil bid'ah yang punya kehebatan ini, kehebatan itu, dipuji-puji sama kita. Jangan. Tahan lisan kita. Ya, jangan sampai pujian-pujian kita kepada ahlil bid'ah menyebabkan kaum muslimin mengikuti si ahlil bid'ah tersebut gara-gara kita. Ya, kita lanjutkan kata beliau. Li'anna nas yafiquna bi thana'ika alaihi. Kata beliau, pujianmu kepada ahlil bid'ah itu lebih parah daripada kebid'ahan si ahlil bid'ah itu. Karena manusia, orang-orang akan percaya dengan pujianmu kepada dia, akan lebih berpegang dengan pujianmu kepada ahlil bid'ah itu. Fa idza rawajta li hadzal dhalil mubtadi' wa madahtahu faqad gharrarta bin nas. Apabila kau mempopulerkan tokoh ahlil bid'ah tersebut, kau puji-puji tokoh ahlil bid'ah tersebut, itu akan membuat orang-orang menjadi bingung. Kau akan menipu manusia. Wa hadza fathu babin liqabuli afkaril mudallilin. Itu akan menyebabkan kau membuka pintu-pintu bagi orang-orang yang menyesatkan untuk menyesatkan kaum muslimin, membuka pintu-pintu mereka agar menyesatkan kaum muslimin. Ya, gara-gara pujian Ahlus Sunnah kepada mereka. Kemudian kata beliau di halaman 53. Kata beliau, apabila yang dibantah, ya, wa amma idza kana al-mardudu alaihi min ahli sunnati wal jamaah, kalau yang dibantah itu tadi dari orang-orang yang dikenal di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Fa innar radda yakunu bi adabin, maka membantahnya juga harus dengan adab, ya, dengan lemah lembut, dengan baik. Wa yunabbahu ala aghlatihi allati takunu fi masailil fiqhi wa masailil istinbati wal ijtihad. Dan orangnya tetap diperingatkan dari kekeliruannya. Yang mana kekeliruan-kekeliruannya itu masih dalam ranah fikih, dalam ranah ijtihad. Ya, dalam ranah-ranah yang memang bisa ijtihad di dalamnya. Nah, itu tetap diperingatkan kalau ijtihadnya keliru, ijtihadnya salah, tapi dengan adab, dengan lemah lembut. Misalnya fanaqul, kita katakan kepada yang keliru tadi, fulan akhta, fulan keliru dalam masalah ini, fi kada wassawabu kada, yang benar dalam masalah ini adalah begini.
Bidalil ghafarallahu lahu. Dengan dalil ini dan ini, semoga Allah ampuni dia. Semoga Allah maafkan kekeliruannya. Wa hadza ijtihaduhu. Ini merupakan ijtihadnya beliau. Wa hakadha. Demikian. Kama kanatir rududu bainal fuqaha minal madzahibil arba'ati wa ghairihim. Sebagaimana para ulama-ulama ahli fikih ketika mereka berbeda pendapat, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, saling membantah antara satu dengan yang lain, itu bantahannya dengan adab. Karena kekeliruan-kekeliruan dalam masalah fikih, itu kekeliruannya yang sifatnya ijtihadi. Kekeliruan-kekeliruan ijtihad. Tapi kalau dalam masalah usul, enggak. Ya, tidak ditolerir kekeliruan dalam masalah usul. Pernah kita bawakan permisalan ya tentang matematika itu, masih ingat? Yang satu ngitung manual, yang satu pakai kalkulator. Masih ingat ya? Yaitu permisalannya. Antara membantah ahlus sunnah dengan membantah ahli bid'ah. Nah, yang demikian kata beliau, wa hadza la yuqdah fi makanatihi al-ilmiyah idza kana min ahli sunnati wal jamaah. Meskipun dia diluruskan kekeliruannya oleh ulama yang lain, ijtihadnya disalahkan oleh ulama yang lain, itu tidak menjatuhkan kedudukan ilmiahnya. Dia tetap seorang ulama, dia tetap seorang sunni salafi. Meskipun ijtihadnya dalam masalah fikih keliru, tidak kita ikuti. Ya, namun orangnya tetap kita hormati, ya tetap kita muliakan, dia tetap seorang sunni salafi. Nah, kata beliau, ahlus sunnah laisu ma'sumin. Ahlus sunnah itu jangan dianggap terus kemudian sudah pasti benar. Ucapannya 100% sudah pasti benar. Nggak mungkin ada kekeliruan darinya. Ya, kita nggak boleh menganggap ada seorang yang di atas sunnah, kemudian semua ucapannya itu kita anggap pasti mewakili ahlus sunnah secara total. Enggak. Ahlus sunnah bagaimanapun keilmuannya, bagaimanapun dia tetap seorang manusia yang kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Tetap seorang manusia, pasti ada kekeliruan-kekeliruannya, pasti ada ketergelinciran-ketergelincirannya. Ya, maka ahlus sunnah bukanlah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari kekeliruan dan kesalahan. Hanya para nabi dan rasul yang maksum dari kekeliruan dan kesalahan. Indahum akhta'. Naam, ahlus sunnah punya kekeliruan-kekeliruan. Wa qad yafutu ahaduhum ad-dalila aw ikhtilal al-istinbat. Terkadang ahlus sunnah itu ada dalil-dalil yang terlewatkan dari mereka. Sehingga ketika menghukumi suatu hukum, maka hukumnya itu menjadi salah atau keliru. Terkadang terlewatkan dalil-dalil dari seorang ahlus sunnah tersebut. Fala naskutu 'alal khata'. Maka ketika ada ahlus sunnah yang keliru, kita tidak diam terhadap kekeliruannya. Tetap kita peringatkan. Wa innama nubayyinuhu ma'al i'tidhari anhu. Kita jelaskan kekeliruannya, namun kita toleransi. Ya, kita paham, kita maklumi kekeliruannya tersebut. Karena ada dalil-dalil yang terlewatkan darinya. Liqaulin Nabi SAW, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Apabila seorang hakim, ya bisa juga seorang ulama, yang dia tuh sudah berijtihad, mengerahkan keilmuannya, mencurahkan kemampuannya untuk menetapkan suatu hukum, dan ternyata kemudian benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini bagi orang yang alim, bukan yang jahil. Ya, dia sudah punya ilmunya, dia kerahkan semua ilmunya itu untuk menetapkan hukum tersebut. Dan betul hukumnya, benar hukumnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yaitu pahala karena ijtihadnya, dan yang kedua pahala karena kebenarannya. Kemudian wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia sudah berijtihad,
sudah mencurahkan kemampuannya untuk menetapkan hukum, tapi ternyata salah, maka dia tetap mendapatkan satu pahala dari ijtihadnya tadi. Ini sekali lagi bagi orang yang alim. Adapun orang yang jahil, nggak bisa dia. Makanya kalau ditanya tentang masalah agama, ketika memang nggak memiliki ilmunya, katakan wallahu a'lam. Jangan nebak-nebak dulu, baru kemudian cari tahu tentang hukumnya. Ya, ini pengalaman pribadi. Dulu ketika kita masih zaman-zaman kuliah, itu pernah ditanya sama seorang jamaah tentang suatu hukum. Ana lupa apa yang ditanyakan itu. Ana lupa pertanyaannya apa. Tapi saya jawab boleh. Ya, saya menjawabnya boleh seperti itu. Kemudian setelah itu saya ragu. Masa boleh sih? Kemudian saya tanyakan kepada salah satu ustadz. Setelah saya tanyakan, jawaban sang ustadz tersebut persis seperti jawaban saya. Persis seperti jawaban anak. Memang benar boleh. Kemudian saya menjawab, oh alhamdulillah kalau gitu benar jawaban anak. Heran sang ustadz tadi. Apa maksudnya itu? Enggak, tadi ada jamaah nanya. Saya juga menjawab boleh gitu. Kenapa ente jawab kalau ente belum tahu ilmunya? Paham maksudnya jamaah? Kita belum tahu ilmunya, kita hanya nebak-nebak, jangan-jangan boleh itu. Ternyata memang benar boleh. Kita tetap mendapatkan dosa karena kita berucap tanpa apa? Tanpa ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Meskipun jawabannya benar. Faham dong? Ya, meskipun jawabannya benar. Tapi ketika kita menjawab tidak didasari dengan apa? Ilmu. Hanya didasari dengan tebak-tebakan saja. Kayak-kayaknya boleh. Jangan-jangan boleh. Sepertinya boleh. Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau memang nggak memiliki ilmunya, katakan wallahu a'lam. Ya, maka hadis ini hanya berlaku bagi orang-orang yang memang memiliki ilmu, kemudian dia curahkan ilmunya itu, baru kemudian dia menetapkan hukum. Setelah ditetapkan hukumnya, ternyata keliru, ini yang mendapatkan pahala. Tapi kalau nggak punya ilmu, sok-sokan ijtihad, ket awal sudah dapat apa? Dosa. Dari awal sudah dapat dosa. Ya, maka hati-hati. Hadza fi masailil fikhi. Ini masalah ijtihad seperti ini dalam perkara-perkara fikih. Ya, adapun dalam perkara akidah tidak ada berijtihad di sana. Ya, dalam perkara akidah tidak ada ijtihad di situ. Amma idza kana fi masailil aqidah, adapun dalam masalah-masalah akidah, maksudnya kekeliruan-kekeliruan dalam masalah akidah. Nah, ini kekeliruan yang tidak ditolerir ya. Karena pernah kita sampaikan ada kekeliruan dalam furu' akidah. Dan itu sedikit. Cabang-cabang akidah. Ada khilaf di antara para ulama memang. Nah, yang keliru dalam masalah cabang-cabang akidah, itu tidak disesatkan. Ya, tidak dikatakan sesat atau menyimpang. Ada yang bisa nyebutkan apa? Khilaf dalam masalah akidah yang ditolerir. Meskipun kita tetap mengatakan yang pendapat paling benar adalah pendapat salah satunya. Tentang masalah apa? Naam, barakallahu fiik. Ayyuhuma awal, mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-arsy awil qalam? Fas-sahih, apa yang benar? Al-arsy. Ya, al-arsy lebih dulu diciptakan daripada al-qalam. Ini pendapat yang lebih benar. Adapun kalau ada ulama yang menyebutkan pena, qalam lebih dahulu daripada arsy, maka tidak disesatkan, tetap ditolerir. Idza nazala rabb, apabila sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, hal yakhlul arsy am la yakhlu? Apakah arsy-nya kosong atau tidak? Nah, ini juga ada khilaf di antara para ulama. Yang benar apa? Allah tetap di atas arsy. Ya, Allah tetap di atas arsy meskipun arsy turun, meskipun Allah turun. Apalagi jemaah?
surga, al-jannah. Apakah surga yang ditempati oleh kaum muslimin, nas'alullaha min fadlih, semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah surga yang kelak akan ditempati oleh orang-orang yang beriman, itu surga yang sama dengan yang dulu ditempati oleh Adam? Ada khilaf di antara para ulama. Yang benar apa? Sama atau beda? Hah? Wallahu a'lam. Ya, masuk surga di sini. Yang benar sama. Ya, surganya Adam dahulu dengan surga yang kelak dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman sama. Ya, dan masih banyak lagi perkara-perkara cabang akidah. Nah, yang dimaksud oleh beliau di sini adalah orang-orang yang menyimpang, yaitu yang menyelisihi akidah yang pokok yang disepakati. Ya, tentang masalah asma wa sifat, iman kepada takdir, ya, tentang masalah syafaat, ya, dan lain sebagainya. Itu akidah-akidah yang disepakati. Menyikapi pemimpin kaum muslimin, sikap terhadap ahlil bidah, ya, sikap terhadap orang-orang kafir, al-wala wal bara, itu akidah yang disepakati. Maka kalau kekeliruan dalam akidah yang disepakati, gak boleh bagi kita untuk memuji tokoh-tokoh yang menyimpang tersebut, yang menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, min Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah, atau Jahmiyah, atau Zanadiqah, orang-orang zindiq, wa Malahidah, atau orang-orang mulhid, ya, biasa diartikan ateis. Tapi di sini ada footnote, kita baca sedikit saja. Qad yaqulu qail, footnote nomor 52, kata beliau, ada orang yang berkata, limadha antum tatakallamuna anil mu'tazilati wal jahmiyati waz zanadiqati wal asy'ariyati wal khawarij wal murji'ah tadhkurunahum da'iman 'inda dzikri masailil aqidah ma'a anna hadhihi al firaq qad madat wa ahluha asbahu tahta thara. Kata beliau, kenapa sih kalian, wahai salafiyin, kalian itu selalu menyebut-nyebut tentang Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah. Ketika kalian bahas akidah, mesti nyebutin kelompok-kelompok ini. Ya enggak? Hah? Kalau bahas akidah itu mesti nyebutin kelompok-kelompok ini enggak? Mesti. Ada orang yang sewot. Kenapa kok mesti disebutin? Padahal kelompok-kelompok tersebut itu sudah expired. Kelompok-kelompok tersebut sudah berlalu masanya sudah. Dan orang-orangnya juga sudah mati, dikubur di bawah tanah. Kok sih disebut noai? Kok masih saja disebutkan tentang kelompok-kelompok tersebut? Ini yang kemudian menjadikan sebagian orang mengatakan tidak ada kelompok Mu'tazilah di zaman sekarang. Tidak ada lagi kelompok Khawarij di zaman sekarang. Nggak ada lagi kelompok Murji'ah, ya, kelompok Syiah ada. Yang memang benar-benar mengatakan kami Syiah ada. Tidak ada lagi kelompok Qadariyah, nggak ada. Semua itu kelompok-kelompok sudah expired. Sini sebutin Syiah nggak tadi? Oh, nggak disebutin. Ini pluralisme manhaj. Kata mereka, yang ada sekarang ini adalah kaum muslimin. Ya, sekarang ini yang ada kaum muslimin. Sudah nggak ada itu kelompok-kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah. Ketika kita bantah, maka kata mereka, loh bener, maksud saya nggak ada kelompok yang memang secara resmi mengatakan kami Khawarij. Ya iya sih, memang bener sih. Ada nggak jamaah? Nah, kelompok gitu ya. Yuk kita bikin perkumpulan organisasi. Nama resminya apa? Al-Khawarij. Ada nggak? Ada. Kita bikin kelompok. Iya. Apa nama resminya? Al-Jahmiyah. Nggak ada. Ya, kecuali kalau Syiah, memang ada kelompok resminya. Maksudnya terang-terangan mereka mengatakan nahnu Syiah, kami adalah Syiah. Asy'ariyah juga demikian, mereka mengaku nahnu Asy'ariyah. Tapi kalau yang tadi disebutkan nggak ada kelompok yang secara resmi. Nah, maka dijawab oleh beliau, "Na'am, hadhihi firaq kanat fil madhi." Memang benar, kelompok-kelompok ini itu munculnya, trennya itu sudah ada di zaman dahulu.
Munculnya sudah ada di zaman dahulu. Wa ahluha wa muassisuha qad faraqul hayah min qurunin madat. Orang-orangnya, bahkan pendirinya, penggagasnya memang sudah mati semuanya. Ya, pendirinya, penggagasnya itu sudah selesai masanya. Tapi kata beliau, walakinnal afkar ma zalat wa aqaiduhum ma tazal bal atba'uhum al-muta'athiruna bihim mawjudun baina adhurina. Memang benar penggagasnya itu sudah mati. Namun pemikiran-pemikirannya, akidah-akidahnya itu masih tetap eksis sampai sekarang. Orang-orang yang terpengaruh dengannya juga masih ada di tengah-tengah kita. Masih ada di antara kaum muslimin. Jadi jangan dianggap pemikiran Mu'tazilah sudah nggak ada. Ada pemikirannya. Meskipun penggagasnya, Wasil bin Atha, sudah mati. Jangan dianggap pemikiran Jahmiyah sudah mati. Enggak, meskipun penggagasnya sudah mati. Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, dan seterusnya. Fa'aqidatuhum wa afkaruhum tantaqilu min jailin ila jail. Pemikiran mereka, akidah mereka itu masih bergulir antara satu generasi ke generasi yang lain. Ya, kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa kelompok-kelompok seperti akidah Mu'tazilah, Asy'ariyah, ya, kemudian Murji'ah, ya, kemudian ya, kelompok-kelompok tadi disebutkan satu-satu oleh beliau yang membuktikan bahwa pemikiran mereka itu masih ada. Beliau juga di sini membantah orang-orang harokah, pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimun. Meskipun pendirinya Hasan al-Banna dan Sayyid Qutb itu sudah mati, namun pemikiran-pemikirannya masih mempengaruhi kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, seperti orang-orang teroris yang memiliki pemikiran terorisme, mereka melakukan tindakan-tindakan tersebut karena terpengaruh dengan kitab-kitabnya siapa? Sayyid Qutb. Bahkan diakui sendiri sama tokoh mereka, yaitu Aiman al-Dhawahiri, yang menyebutkan bahwa kitabnya Sayyid Qutb itu seperti dinamit bagi kita. Ya, bahasa-bahasanya orang-orang teroris. Kitab disebut sebagai apa? Bom, disebut dinamit. Ya. Bahkan diterjemahkan tafsirnya Sayyid Qutb fi Dhilalil Quran itu banyak diterjemahkan oleh penerbit-penerbit. Padahal di situ banyak kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangannya. Ini disebutkan oleh beliau beberapanya. Di antaranya kita sebutkan penyimpangan Sayyid Qutb dalam kitabnya fi Dhilalil Quran. Ketika atau di situ beliau mengatakan Al-Qur'anu dhahiratun kauniyatun kal ardi was samawat. Perhatikan kata beliau, Al-Qur'an itu sangat jelas sekali seperti penciptaan langit dan bumi. Ya, Al-Qur'an itu seperti penciptaan langit dan bumi. Ini berarti akidah apa? Al-Qur'an apa? Makhluk. Disamakan dengan langit dan bumi yang juga makhluk. Nah, ini akidahnya Sayyid Qutb yang ada di dalam Fi Dhilalil Quran. Kemudian juga beliau mengatakan wa yasiful ayatil qur'aniyya fi kitabihi Dhilalil Quran. Sayyid Qutb mensifati ayat-ayat Al-Quran seperti al-iqa'at al-musiqiyah, seperti ritme-ritme musik. Dan juga wal uslub al-musiqa, seperti harmoni-harmoni dalam musik. Bayangkan, ayat Al-Quran disamakan dengan apa? Musik. Seperti surat Asy-Syams, wad-duha, wal-fajri, al-ghasyiyah, at-tariq, yang akhirannya sama itu loh. Wad-duha, wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Loh, kan seperti irama musik, ritme musik sama. Nah, kan kalau lirik-lirik musik kan biasanya akhirannya sama kan? Nggak usah dengerin musiknya. Biasanya sama belakang-belakangnya. Nah, itu disamakan sama Sayyid Qutb. Ya, ma'adzallah. Kemudian yang lebih parah lagi,
qul huwallahu ahad. Ketika menafsirkan qul huwallahu ahad, kata dia, innaha ahadiyatul wujud. Falaisa hunaka haqiqah illa haqiqatuhu. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah cuma satu. Tidak ada yang wujud kecuali wujudnya dia. Paham nggak jamaah? Hah? Tidak ada sesuatu di alam semesta ini kecuali wujudnya Allah. Jadi apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda rasakan, apapun yang Anda saksikan di alam semesta ini, itu adalah wujud siapa? Wujud Allah. Karena tidak ada yang wujud kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berarti akidah apa? Wahdatul wujud. Ya, tidak ada yang wujud kecuali wujudnya Allah. Nah, ini kekufuran sebenarnya. Cuman tidak dikafirkan oleh para ulama karena Sayyid Qutb ini memang bukan seorang alim. Dia seorang adib, seorang sastrawan. Tapi nyambi jadi ulama. Ya. Kalau di negeri kita ada budayawan, nyambi jadi ulama. Ya, omong-omongannya mirip kayak Sayyid Qutb gitu, ngawur-ngawur gitu. Ya, di negeri kita ada gitu, budayawan tapi nyambi jadi ulama. Ya. Kalau Sayyid Qutb sastrawan, nyambi jadi ulama. Podo ngawure pisan. Nah, ini panjang footnote-nya ini, nanti bisa baca sendiri. Tapi di halaman 60, ya kata beliau di apa sih lanjutannya ini? Adapun kalau kekeliruan dalam masalah akidah, maka nggak boleh kita memuji-muji orang-orang yang menyimpang itu, orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah, baik dari Mu'tazilah, Jahmiyah, Zindiq, ya orang-orang Malahidah atau orang-orang yang ya ateis misalnya, liberal, wa unasin mashbuhin fi hadzal asr, atau orang-orang yang mashbuhin ini yang nggak samar-samar, yang nggak jelas, giji, ya orang-orang yang giji, nggak jelas di zaman sekarang. Wama akfaruhum, dan alangkah banyaknya mereka. Nah, kata beliau, syubhat ini, yakni maksudnya muwazanah, itu asalnya didengungkan oleh sebagian para pemuda-pemuda. Kata beliau, wa aslu hadhihi syubhah al-muwazana bainal hasanati was sayyi'at fi an-naqd qalaha ba'du syabab wa kataba fiha risalatan fatara biha ba'du syababi farahan. Hanya didengungkan oleh sebagian anak-anak muda, kemudian mereka menulis risalah tentang muwazana, ya sebagian para pemuda-pemuda ini, sehingga ini menyebabkan pemuda-pemuda yang lain gembira dengan adanya tulisan-tulisan tersebut. Ya, seperti sebagian pemuda-pemuda yang mungkin punya semangat beragama namun tidak didasari dengan ilmu, sok objektif tapi ternyata menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah. Waqad ta'ala hadhihi risalah allati yaz'um sahibuha luzumal muwazanah. Kata beliau, risalah tentang muwazanah ini itu sudah diteliti oleh para ulama. Di antaranya disebutkan di sini adalah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau membantah ya statement pemuda-pemuda yang mengatakan harus muwazanah dalam membantah tadi dengan bantahan yang sangat-sangat mencukupi bagi mereka. Wa bayyana ma fi hadzal kalam minal khata' wa min tarwijil batil. Dijelaskan oleh Syekh Rabi' bahwasanya ucapan tentang muwazanah itu adalah ucapan yang keliru dan justru bisa mempopulerkan kebatilan-kebatilan tersebut. Wa bayyana madhhab as-salaf fir rad, dan dijelaskan oleh Syekh Rabi' tentang bagaimana manhaj salaf dalam membantah. Wa annahum raddu ala unasin mudallilin wa lam yuthnu alaihim. Metode salaf dalam membantah adalah mereka membantah tokoh-tokoh penyesat umat tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Itu manhaj salaf. Dan itu kesimpulan dari pertanyaan ini. Kalau ingin mengikuti manhaj salaf dalam membantah ahlul bid'ah, tidak boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Walam yuthnu alaihim li'annahu athnau alaihim sara hadha min babit tanaqud. Karena kalau
dipuji, disebutkan pujian-pujian terhadap mereka, maka berarti itu kontradiksi dengan bantahannya itu. Ya, ini hanya kita sampaikan tentang bagaimana manhaj salaf dalam membantah. Adapun antum berilmu terlebih dahulu sebelum membantah. Ya, jangan modal semangat dalam membantah. Ahlus sunnah pertengahan. Ahlus sunnah pertengahan dalam masalah membantah orang-orang yang menyimpang. Apabila dia memang memiliki kapasitas keilmuan, tahu tentang kekeliruan-kekeliruannya si ahlil bid'ah tersebut, membantah dengan metode yang benar, dengan cara yang benar, maka dibolehkan. Namun kalau tidak memiliki kapasitas ilmu, maka cukup menukil bantahan ulama yang sudah ada. Paham jamaah? Menukil bantahan ulama yang sudah ada. Jadi jangan sok-sokan jadi pendekar-pendekar dalam membantah, namun ternyata bantahannya tong kosong, nggak ada ilmunya, nggak boleh. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 20, ini ada pertanyaan yang tadi sempat kita singgung tentang masalah maksum. Disebutkan yang tidak maksum itu orangnya atau ahlus sunnahnya. Jawabannya apa jemaah? Yang nggak maksum itu siapa? Orangnya atau ahlus sunnahnya? Orangnya. Ya, adapun ahlus sunnah maksum. Manhaj salaf itu maksum. Nggak ada kekeliruan, nggak ada kesalahan, nggak ada cacat di dalamnya. Manhaj salaf itu sudah pasti benar. Nggak perlu ragu antum. Tapi kalau salafi, bisa salah nggak? Bisa. Ya, manhaj salaf nggak mungkin keliru, yakni konsep beragamanya para salafus soleh. Apa yang sudah disepakati oleh para salaf mustahil keliru. Harga mati sudah, nggak usah ditawar-tawar. Tapi kalau orang perorangannya, iya, sangat-sangat mungkin bisa keliru. Sebagaimana Islam dan Muslim. Islam ajarannya ada kekeliruan di dalamnya? Nggak ada. Adapun Muslimnya, wah, banyak kekeliruannya. Kita lanjutkan pertanyaan nomor 20. Ya. Wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya permusuhan kita, pertentangan kita, permusuhan dengan orang-orang Yahudi itu bukan dalam perkara agama. Ya, permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi bukan dalam masalah agama. Li'anna al-Qur'an al-Karim hadda ala musafahatihim wa musadaqatihim. Karena Al-Quran itu menganjurkan kita untuk berkawan dengan mereka, berdamai dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Maka permusuhan kita dengan orang-orang Yahudi itu bukan dalam masalah agama, ya dalam masalah-masalah politik. Dan itu banyak didengungkan oleh sebagian orang. Bahwasanya permusuhan, peperangan antara kaum muslimin di Palestina dengan orang-orang Yahudi itu cuma masalah politik saja katanya. Bukan masalah agama, tapi masalah politik. Dan kita nggak boleh membenci Yahudi karena agamanya, nggak boleh. Ini diucapkan, kalau dilihat di halaman 54, yang mengucapkan ini adalah hadzal qaul li Hasan al-Banna, muassis firqatil ikhwanil muslimin. Yang mengucapkan itu tadi, permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Siapa yang mengucapkannya? Hasan al-Banna, tokohnya Ikhwanul Muslimin. Tapi viral nggak ucapan ini? Nggak seberapa viral jika dibandingkan ucapannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yang pernah memfatwakan kepada rakyat Palestina untuk hijrah dari Palestina. Itu sempat viral dulu. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan kepada rakyat Palestina yang dhaif, yang lemah, yang nggak mampu mendirikan agamanya, maka hijrah dari Palestina. Langsung nih para orang-orang Haroki, Ikhwanul Muslimin, Khawarij, rame-rame membuli Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
antek-antek Zionis. Ya. Dibilang antek-antek Zionis. Masa rakyat Palestina disuruh hijrah? Nggak pakai baca fatwanya, cuman baca apanya? Judul-judulnya tok. Padahal fatwa itu dibangun di atas ilmu dengan dalil. Tapi itulah orang-orang ahli bid'ah. Kalau ada ahlus sunnah salafi yang mengucapkan suatu ucapan yang tidak sesuai dengan agenda mereka, nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka rame-rame membuli. Tapi ketika ada tokoh mereka yang ngawur ucapannya dan dibantah oleh ahlus sunnah, mereka sok bijak. Wah, dasar ahlus sunnah nggak mau persatuan, sukanya membantah, memecah belah kaum muslimin. Naudzubillah. Ini halal buat mereka, haram buat kita. Kelakuannya ahli bid'ah ini. Ini padahal tokoh mereka yang mengatakan demikian. Tapi mana? Summum bukmun umyun. Diam 1000 bahasa mereka. Tapi coba kalau yang mengucapkan ini tadi adalah tokoh ahlus sunnah, Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya, atau Syekh Shalih Fauzan, yang mengatakan misalnya bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukan masalah agama, langsung viral jamaah. Rame-rame membuli. Nah, kata beliau, hadzal kalam fihi khalatun wa tadlil. Ucapan yang mengatakan bahwa permusuhan kita dengan Yahudi bukanlah masalah agama, itu adalah ucapan yang ngawur, salah, keliru, dan ada penyesatan di dalamnya. Kenapa? Kata beliau, al-Yahudu kuffar. Orang Yahudi itu kafir. Ya, meskipun bahasa halusnya apa? Non-muslim. Kita katakan enggak, orang Yahudi kafir. Karena istilah kafir ini istilah apa? Istilah Qur'ani. Allah yang memvonis mereka kafir. Nabi SAW yang memvonis mereka kafir. Maka enggak perlu alergi dengan istilah-istilah Qur'ani. Ya, istilah-istilah dari Nabi SAW atau dari Allah Subhanahu Wa Taala, enggak perlu alergi. Sebagian orang alergi dengan istilah-istilah yang syar'i. Sehingga enggak mau dipakai. Nggak mau pakai kata-kata kafir, tapi pakai kata non-muslim, biar lebih halus. Nggak mau memvonis bid'ah, tapi diganti dengan nggak sesuai sunnah. Ada terucap dari sebagian dai. Ya, kita kalau menjelaskan kepada kaum muslimin, katanya, jangan kita langsung ngomong bid'ah. Karena kalau kita ngomong bid'ah, itu banyak orang-orang yang tersinggung, nggak suka. Kasar, keras. Orang itu ketika dengar bid'ah itu sudah antipati duluan. Akhirnya dakwah nggak tersampaikan karena orangnya sudah antipati duluan. Terus gimana? Ganti dengan yang lebih halus katanya. Apa? Ini hukumnya nggak sesuai sunnah. Jangan bid'ah, tapi diganti dengan tidak sesuai sunnah. Benar nggak kayak gini sama? Apakah yang tidak sesuai sunnah itu sudah pasti bid'ah? Hah? Belum tentu. Apa? Sebutkan contohnya. Nggak sesuai sunnah, tapi dia nggak bisa dikatakan bid'ah. Apa itu? Ada orang misalnya ketika bulan Ramadan, dia makan sahur jam 1 malam. Ya, dia makan sahur jam 1 malam. Maka kita katakan perbuatannya dia sahur jam 1 malam itu apa? Bid'ah atau tidak sesuai sunnah? Tidak sesuai sunnah, karena sunnahnya diakhirkan sahur itu. Benar nggak? Sunnahnya dia ini jam 1 malam, dia makan sahur. Maka kita katakan perbuatanmu tadi nggak sesuai sunnah. Tapi apakah itu bid'ah? Tidak. Kecuali kalau dia mengatakan yang afdol itu jam 1 malam sahur. Puasa itu dimulai jam 1 malam misalnya. Makanya saya sahurnya jam 1. Ini bid'ah. Tapi kalau dia hanya sekedar makan jam 1 malam, ya dia nggak makan di akhir malam, maka ini nggak dikatakan bid'ah, tapi nggak sesuai sunnah. Ya, ini jadinya kalau orang-orang anti dengan istilah-istilah dari Allah dan Nabi SAW. Maka yang bid'ah katakan bid'ah, nggak ada masalah. Ya, nggak perlu alergi dengan istilah-istilah tersebut. Maka Yahudi kufar adalah orang-orang kafir. Siapa yang mengkafirkan? Waqad kaffarahumullah ta'ala wa la'anahum.
Allah yang mengkafirkan mereka dan Allah melaknat mereka. Yakfi, khalas. Aman. Allah yang mengkafirkan mereka dan melaknat mereka, orang-orang Yahudi. Dan kita ikut. Allah mengkafirkan, kita mengkafirkan juga. Justru kalau kita ragu akan kekafirannya, atau bahkan mengatakan bahwa Yahudi itu juga saudara kita, maka kita yang terancam kafir. Kita juga kafir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dalam salah satu poinnya dalam Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Beliau mengatakan malam yukafiril musyrikin au sahhaha madhabahum au syakka fi kufrihim faqad kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, atau dia ragu akan kekafiran orang-orang musyrik tersebut, ragu akan kekafirannya Yahudi dan Nasara, atau membenarkan ajaran mereka meskipun masih muslim, tapi membenarkan ajaran mereka, maka kafir juga orang tersebut. Maka kita katakan Yahudi, Nasara dan semua yang selain Islam kafir. Ya, kalau ada yang tersinggung, wah kok keras Ustaz, dikatakan masuk Islam, kita nggak akan mengatakan kafir. Jadi kalau ada orang Nasara, Yahudi yang tersinggung, ketika kita katakan mereka kafir, maka ya sudah masuk Islam saja. Ya, kalau sudah masuk Islam kita nggak ngomong kafir. Allah Azza wa Jalla berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel. Di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan para ulama yang lain. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dilaknat adalah orang-orang kafir dari Bani Israel. Berarti di sini menunjukkan bahwa tidak semua Bani Israel itu apa? Kafir. Ya, tidak semua Bani Israel itu dilaknat. Karena yang dilaknat sama Allah hanya yang kafir saja. Berarti ada yang apa Bani Israel ini? Ada yang beriman. Ada yang beriman Bani Israel itu. Siapa di antaranya? Al-Anbiya, para nabi. Nabi Musa itu bukan Bani Israel. Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Isa. Dan bahkan nabi-nabi yang terbanyak dari Bani Israel. Ya, mereka minhum kufar wa minhum mu'minun. Di antara mereka ada yang kafir, ada yang mukmin. Sebagaimana bangsa Arab. Ya, ada yang beriman dan ada yang kafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Allah melaknat, semoga laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan An-Nasara. Di sini ada footnote juga tentang seorang yang juga memiliki pemikiran yang sama. Ya, memiliki pemikiran yang sama seperti Hasan al-Banna, yaitu Muhammad al-Mas'ari. Kalau nggak salah masih hidup orangnya sampai sekarang. Tinggal di Saudi sana. Muhammad al-Mas'ari. Dia juga ini sih kalau dalam bahasa kita itu cendikiawan. Ya, cendikiawan. Ya, orangnya pakai jas, pakai dasi, tahu ya orang-orang kayak gitu ya. Ya, jadi bukan yang pakai jubah, bukan yang pakai imamah, bukan. Tapi dia ini yang pakai jas, pakai dasi. Ya, ngomongnya kalau dalam bahasa kita apa? Cendikiawan. Ya, ini rata-rata pemikirannya gitu. Cuman bukan berarti itu jadi standar loh ya, awas. Oh, berarti yang pakai jubah, pakai imamah berarti pasti salafi, enggak. Ini kita bicara biasanya. Orang-orang liberal seperti itu pakaiannya itu pakai jas, dasi gitu. Nah biasanya nggak suka sama pakaian-pakaian yang syar'i. Baik, Allah juga berfirman dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Al-ayah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Ya, ahlul kitab al-yahud wan nasara. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, jelas dalam ayat-ayat ini Allah melarang kita untuk berkawan dengan mereka, melarang kita untuk bersahabat dengan mereka.
Kata beliau, fa'adawatuna lahum diniyatan. Maka kebencian kita, permusuhan kita kepada mereka itu karena agama. Bukan karena urusan-urusan duniawi, bukan karena urusan politik. Tapi permusuhan kita dengan mereka karena urusan agama, karena akidah. Wala yajuzu lana musadaqatuhum, dan enggak boleh bagi kita untuk membenarkan mereka atau untuk berkawan dengan mereka. Wala mahabbatuhum, atau mencintai mereka. Li'annal Qur'an nahana an dzalik, karena Al-Qur'an melarang kita dari hal tersebut. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada suri tauladan pada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kami berlepas diri. Kenapa? Kafarna bikum, kami mengkafirkan kalian. Ya, jangan dianggap mereka ini saudara kita, cuman beda jalan. Ini sekarang lagi banyak ya, karena lihat di jalan-jalan ada orang-orang pakai kaos-kaos pluralisme. Iya, gambar logo-logo agama. Pernah lihat? Antum jarang keluar ya. Saya lihat kok ada, meskipun ya alhamdulillah nggak terlalu banyak lah. Cuman sering ada orang-orang pakai kaos yang pluralisme. Ada logo-logo agama, ada bintang sama bulan, kemudian ada salibnya, kemudian ada segi 6, ya bintangnya Yahudi, kemudian ada swastika, tahu swastika? Lambangnya Hindu itu loh, kayak Nazi itu loh, ya, nah, itu digabungkan semuanya. Terus ada yang unik, ditulis di bawahnya kalimat, kita bukan beda tujuan, tapi kita beda jalan. Jadi maksudnya tujuan kita sama, cuman jalan kita berbeda. Ya bisa kita katakan iya, tujuan mereka sama, mereka juga pengen masuk surga, iya, tapi nggak kesampaian. Iya, nggak kesampaian. Kenapa? Karena wrong way, jalannya salah. Cuman jalannya Islam yang benar. Yang nyampe surga cuman jalannya Islam. Meskipun tujuanmu surga, tapi kalau jalanmu salah, nggak lewat jalannya Islam, maka sampai surga nggak? Nggak sampai surga. Iya, tujuannya sama, tapi nggak kesampaian. Ya, sama seperti orang misalnya mau ke Jakarta. Inti mau kemana? Ke Jakarta. Lewat mana? Ini lewat tol Trans Jawa. Saya lewat sana. Inti mau ke Jakarta juga? Iya, mau ke Jakarta juga. Lewat mana? Suramadu. Tujuannya sama, jalannya beda. Nggak nyampe Jakarta. Ya, maka hati-hati. Ada tren-tren pluralisme. Ya, terlebih di negeri kita ya, viral Habib milenial katanya, yang menyatukan unsur-unsur agama katanya, yang adem dakwahnya. Ya, ada upaya-upaya seperti itu. Naudzubillah. Ya, kesimpulannya sikap Ahlus Sunnah terhadap orang-orang kafir itu pertengahan sebagaimana ciri khas Ahlus Sunnah. Tidak ekstrim seperti orang-orang Khawarij atau teroris, dan tidak meremehkan seperti orang-orang liberal. Allah tadi mengatakan kita wajib memusuhi orang-orang kafir. Harus ada di dalam kita, di dalam hati kita kebencian kepada orang-orang kafir karena kekafirannya. Wajib itu jamaah. Itu termasuk di antara akidah al-wala wal bara. Harus ada kebencian, ketidaksukaan kepada orang kafir karena mereka kafir. Bukan karena mereka pelit sama antum, bukan. Karena kekafiran mereka. Antum saja, jangankan yang kafir, ketika antum mendapati ada orang yang berbuat maksiat, antum benci nggak sama dia? Jamaah, kalau ada orang yang berbuat maksiat, misalnya perampok, begal, ya pembunuh, antum suka atau benci? Benci. Karena kemaksiatannya. Benci.
Ini yang maksiat, apalagi yang apa? Yang kafir. Harus ada kebencian di dalam hati kita. Namun jangan sampai kebencian kita kebablasan seperti orang-orang Khawarij, sampai membunuh mereka, mendolimi mereka, menumpahkan darah mereka. Tidak boleh. Dalam surat Al-Mumtahanah tadi, Allah melanjutkan firman-Nya di ayat-ayat setelahnya. Kita justru diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir dalam urusan-urusan duniawi. Kata Allah Azza wa Jalla, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil. Boleh kita berbuat baik kepada orang kafir dalam masalah-masalah dunia. Kalau kita punya tetangga orang kafir, kita punya makanan, kasih kepada orang kafir, nggak masalah. Abdullah bin Amr ibnul As, ketika beliau menyembelih sesembelihan, beliau memerintahkan budaknya untuk memberikan sesembelihan itu, makanan itu kepada tetangganya yang Yahudi. Budaknya heran, loh ini Yahudi kok dikasih? Iya, kata Abdullah bin Amr ibn al-As, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Jibril senantiasa mewasiati aku untuk berbuat baik sama tetangga, meskipun kafir, iya. Sampai-sampai kata Nabi, aku mengira nanti besok-besok tetangga oleh warisan pisan. Saking seringnya disuruh berbuat baik sama tetangga, sampai Nabi mengira nanti lama-kelamaan tetangga dapat warisan juga. Tapi enggak, tetangga tidak dapat warisan. Maka boleh berbuat baik dalam masalah-masalah duniawi. Tapi kalau dalam masalah agama, dalam masalah akidah, harus tegas. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Harus ada kebencian dalam diri kita. Nggak mau ikut-ikutan dalam masalah akidah. Nggak mau support. Tapi ya jangan diganggu. Nggak boleh diganggu, nggak boleh didolimi. Kalau punya utang sama orang kafir, wajib bayar nggak? Wajib. Jangan bilang ghanimah. Jangan bilang ghanimah ini orang kafir. Enggak, wajib bayar tetap, enggak boleh didolimi. Enggak boleh ditumpahkan darahnya. Biarkan mereka mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Kita enggak boleh ganggu. Tapi jangan pula kita seperti orang-orang liberal yang kebablasan toleransinya. Mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Ikut mensupport, mendukung kekufuran mereka. Enggak boleh. Ya, Ahlussunnah pertengahan antara liberal dan Khawarij. Tapi jamaah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa pertanyaan. Hah? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dimaksud dengan Zionis? Zion itu secara asal diambil dari nama bukit yang ada di Palestina. Ya, disebut dengan Bukit Zion. Ya, Bukit Zion. Nah, bukit ini disucikan sama orang-orang Yahudi. Nah, kemudian bukit ini, Zion ini, Bukit Zion ini dijadikan sebuah nama sama mereka sebagai nama politik mereka. Ya, dijadikan sebagai nama pergerakan mereka, politik mereka. Nah, akhirnya berubah menjadi politik Zionis. Ya, dijadikan sebagai sebuah pemikiran politik yang disebut Zionis. Pergerakan yang disebut pergerakan Zionis. Awalnya diambil dari nama sebuah tempat. Bukit Zion namanya. Sama seperti Israel. Ya, negara dijadikan sebagai sebuah nama negara sama mereka. Padahal secara asal Israel nama siapa? Nabi Yakub alaihi salam. Ya, jadi Zionis ini nama pergerakan mereka.
Bagaimana menjelaskan kepada saudara kita yang bilang bahwa Wahabi atau Salafi itu adalah Syiah, Sufi, kelompok sesat. Waduh, cek adoy. Ya dijak ke kajian aja lah. Ya diajak ke kajian juga. Kau mengatakan Salafi itu Syiah, Salafi itu Sufi, apa dasarnya? Justru kita yang paling getol membantah orang-orang Syiah, membantah orang-orang Sufi. Kok malah kita yang dituduh Syiah dan Sufi? Kita yang paling getol membantah orang-orang Khawarij, paling getol membantah terorisme, justru kita dituduh terorisme. Ini diajak ke kajian saja. Jamaah, anak kira ini wallahu a'lam bishawab. Ini soal-soal yang lain mungkin bisa ditanyakan ke asatidzah. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.